Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Bersyukur pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Biarlah hikmat pagi pada hari ini boleh menguatkan dan memotivasi diri kita untuk lebih bersandar dan berpegang pada Tuhan Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu sebelum kami memasuki aktivitas kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pimpinan dan tuntunan bagi kami. Biarlah Engkau juga yang akan pimpin Saudari Kesia yang hendak menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini yaitu Tuhan Maha Hadir. Terambil dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Akan saya bacakan dari Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, suatu kali ada seorang yang bernama David Roper pernah menuliskan tentang tokoh utama dalam novel karya Daniel Defoe yang bernama Robinson Crusoe. Crusoe dikisahkan mengalami kerusakan kapal dan terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Hidupnya begitu sangat menderita saat itu. Tetapi ia kemudian menemukan pengharapan dan penghiburan ketika dia menemukan satu kebenaran firman Tuhan yang berbunyi, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tiba-tiba saja dia kemudian berpikir bahwa ayat ini ditujukan untuk dirinya. Kepada siapa lagi ayat ini diberikan kalau bukan untuk dirinya dengan cara yang demikian. Tepat ketika dia mengeratapi keadaan-keadaan yang sulit sebagai orang yang ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Ia melanjutkan, kalau begitu, jika Allah tidak meninggalkan saya, apa yang perlu dipermasalahkan? Meski seluruh dunia meninggalkan saya. Sejak saat itu, ia kemudian menyimpulkan bahwa ia bisa saja lebih bahagia dalam keterasingan ini, dalam kesendirian, dalam kesunyian, daripada dia berada dalam situasi lain di dunia ini. Dengan pemikiran ini, ia kemudian sangat bersyukur kepada Allah karena telah membawanya ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara, sebuah pengalaman yang tidak mudah, akan tetapi menimbulkan suatu kesadaran akan Tuhan yang maha hadir dan luar biasa memberi ketenangan. Dalam pergumulan dan tekanan hidup yang terjadi, banyak orang bisa kehilangan pengharapan dan merasa sangat kesepian seorang diri. Pemahaman dan keyakinan bahwa Tuhan Maha Hadir biarlah menjadi kekuatan serta penghiburan yang sangat menguatkan. Daud dalam pengalamannya yang sudah kenyang asam dan garam kehidupan, memberikan pengajaran yang sangat krusial bahwa Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Daud sangat puitis menggambarkan akan kehadiran Tuhan di sepanjang hidupnya, di dalam segala situasi dan keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara, Daud merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap jejak langkah kehidupannya. Bahkan ia mengakui, ia tidak akan bisa lari dari hadapan Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang terus bersandar kepada Yesus Kristus, harus terus peka dan meyakini kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, ketika susah, ia tidak berkeluh kesah. Ketika berjaya, namun ia tidak jumawa. Biarlah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita membawa ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Mari kita berdoa.
Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini telah kami dengar. Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa ketika Tuhan hadir di dalam hidup kami, maka disitulah kami merasakan jiwa kami yang tenang, hati kami yang menjadi aman. Sekalipun kami menjejaki kehidupan yang tidak mudah, kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang terkadang membuat kami merasa seperti terasing, kami ditinggalkan seorang diri. Tetapi ketika Tuhan hadir, maka kami melihat bahwa kami tidak ditinggalkan seorang diri. Kami tidak seperti anak yatim piatu, tetapi Tuhan hadir sebagai Bapa yang memeluk kami. Engkau hadir sebagai Bapa yang memberikan lengan-Mu untuk tempat kami bersandar, sandaran yang tetap kokoh sekalipun dunia berguncang. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan untuk bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kami. Dan berikanlah kami hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk mau terus dipimpin dan juga diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam Tuhan terus menyinari kehidupan kami, mengisi hati kami, sehingga hati kami menjadi hangat dan penuh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka di situ ada ketenangan, keamanan, dan pengharapan. God bless you.